Aster juga ada potensi lumayan nih sebenarnya. Aster ya. Ih, Mas. Kayak ini untuk short term ya, untuk short term time frame 4 jam kalau lu mau scalping ya. Kayaknya ini akan ada kenaikan ya, tipis tapi yang nggak besar amat, tapi ya lumayan lah. Ya, paling nggak lumayan gitu deh. Oke. Di sini ada Mas calon YouTuber ya hadir katanya. Ayo oke ya. Kopi dulu biar nggak panik banget. Siap, Bos. Siap, Bosku. Kita ngopi dulu ya. Ngopi, ngopi. Ngopi lah biar nggak panik katanya. Bener 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 bener. Tapi ya tetap panik aja buang ya kan kalau kita ngelihat weekly buset dah. Weekly-nya serem, Cuk. Oke. Aster di time frame 1 hari gimana nih kondisinya? Ya kita cek bareng aja cuy ya. Kita cek bareng aja ya. Intinya sih Aster ya. Kalau gue lihat Aster ini dia udah jebol ya ini untuk ya, tapi memang masih masih dipertahankan sih sepertinya ya. Tapi kalau misalkan Bitcoin sampai longsor di bawah level 90, buset ini gimana nggak bakal anjlem nih temen. Ya jadi gini coy. Ya yang gue lihat ini Aster kan udah turun tinggi banget ya. Mungkin di live sebelumnya kita udah tahu bareng-bareng ya bahwa kemarin lu udah cicil tuh di sekitar Aster minus 48 atau di area sini ya temennya. Dan ternyata setelah lu cicil di sini Aster makin turun ya. Saat ini minus 59. Nah, kalau ngatasin kayak gini nih gimana, Bang? Ya, biasanya untuk para trader itu untuk mengurangi minusnya ya, itu dia lakukan langkah kompensasi. Ya, makanya kan gue nggak pernah saranin lu buat all in ya. Ketika ada penurunan all in langsung nih, beli semua gitu. Jangan. Karena kita nggak bisa mastiin secara pasti ya apakah memang market itu akan up atau down. Yang kita bisa hanyalah menganalisa dari pergerakan sebelumnya. Kan seperti itu. Jadi bijak buat teman-teman ya, cicil ya. Karena ketika kalian nyicil, ketika misalkan nih ya, penurunan ini waktu kemarin turun di sekitar 1,1, lu cicil misalkan 20%, ya kan? Lu naik tuh, naik. Lupa Bang nggak gue TP. Turun lagi kemarin tuh di sekitar 0,9, lu cicil 20%, misalkan seperti itu. Naik lah. Nanti ketika misalkan sekarang lu cicil 20% lagi misalkan ya, lu cicil. Otomatis kan AVG atau nilai pembelian rata-rata lu kan menurun cuy. Ya, misalkan yang tadinya ada di rate 8 ya, itu menjadi di rate 5 gitu, turun gitu, ininya turun. Nah, ketika nanti marketnya hapus, itu udah cuan semua udah. Lu bakal cuan gede. Ya itu memang langkah-langkah yang digunakan untuk mengatasi minus ya temen ya. Kalau di market spot ya temen. Kalau di future bang ya di future ya lu pinter-pinterin aja trading ya. Karena kan di future dua arah, lu naik turun juga bisa cuan. Oke, gimana nih untuk si Aster bang ya? Kita akan cek di time frame 4 jam aja cuy ya. Oke, Aster di time frame 4 jam gimana nih bang? Sebentar. Dia akan sepertinya akan ngarah ke resistennya temen ya. Jadi gue nggak ada apa namanya untuk dia naik tinggi banget nggak ya. Paling mentok dia naik ke sini nih. Tapi nanti sebelum dia naik ke situ dia akan uji resisten cuy. Ya, kemungkinan dia akan naik di area sekitar 1,1. Tapi paling nggak dia nanti uji resistennya ada di sekitar $1. Uji resisten tuh dia di situ. Bentar. Di area sini nih. Nah, ya. Di area biru yang pertama nih di bawah nih. Dia akan uji resisten di situ. Gue pikir seperti itu. Berarti ini akan ada naik untuk short term. Yes. Ya. Cuma ya ini teman ya. Untuk naik tinggi atau enggak, kita akan cek ya. Untuk volumenya lu bisa perhatikan. Ini kan gue live ya. Jadi lu tahu volume sekarang yang terjadi di Aster. Nah, kalian bisa lihat teman. Ya, jadi ini antara volumenya itu sedikit ya untuk pembelian. Terus juga sudah mulai ada yang nge-sell lagi. Mungkin takut ya, panik atau gimana gitu. Oke. Jadi dari segi volume ini belum support ya. Tapi kalau kita cek secara stok RSI, ini bener-bener Aster tinggal tunggu up-nya doang, teman. Ya. Ini Aster tinggal tunggu up-nya doang. Tinggal up-nya doang. Ya, kalian jangan berharap tinggi-tinggi dulu ya karena ini gue pikir nanti akan uji resisten dulu di area sini.
Jadi lu jangan berharap tinggi-tinggi dulu untuk kenaikannya ya cuy. Kenaikannya jangan tinggi-tinggi dulu. Oke. So dia akan mungkin uji resisten di sekitar area stok RSI di 41,68 ya, di area situ. Ya paling nggak bisa lah ya buat scalpingan temen lu masuk ya, entah lu spot ataupun future lu masuk. Nah kalau untuk MACD ini belum ada confirm secara penuh kalau adanya akan ada kenaikan, tapi ya paling nggak kita sudah melihat adanya perubahan warna ya yang terjadi pada candle MACD yaitu frame 4 jam, dan itu sangat memungkinkan akan dalam kurun waktu jangka pendek ini akan ada push harga sepertinya untuk si Aster ya. Nah oke, jadi langsung aja kita targetin untuk harganya itu nanti kalau misalkan dia naik ya, ini tipis cuy, tipis kok ya, ini akan naik di sekitar $1 sampai di sekitar anggaplah di 1,1 $1 sampai 1,1. Itu target kita untuk Aster cuy. Oke. Ya, ini berarti open apa Bang? Ya kalau future long lah. Stop lossnya di mana? Stop lossnya ya di bawah support. Ya di bawah support. Bang, kalau di bawah support ketinggian Bang, ya lu leverage-nya gede-gede. Ayo apa lagi ayo. Intinya jangan banyak alasan gitu ya, teman. Kalau lu pengen cuan misalkan di future, ya lu stop loss harus berani gede gitu ya teman, karena ya itu tadi ya teman ya, dan lu harus tahu kapan lu buy dan kapan lu sell. Jangan asal masuk posisi masih di tengah lu masuk ya, ada naiknya lu kalah, ada turunnya juga lu kalah. Sebentar. Oke, next ya, itu tadi Aster. So kita lanjut aja teman. Ini dari Boy Keana ya, ini request Nairo soalnya cuy. Oke.